Di sini kita akan masuk ke soal B. Kemarin kan kalian sudah dihitung ya, sudah kita aku jelasin cara ngitung data-data yang nanti akan data soal nanti akan diketahui yang akan digunakan di soal B. Ini kalau kalian punya kalian nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Cuma ada beberapa data nanti akan tentunya beda sesuai dengan soal yang lain. Nah, di sini kita akan lanjut ke menghitung sebaran distribusi hujan neto jam-jaman, kemudian HSS dengan beberapa metode. Nakayasu, Gamma, Snyder. Oke, langsung masuk aja. Oke, setelah ini selesai. Nah, di sini kita akan menghitung hujan sebaran rata-rata distribusi hujannya. Nah, di sini ada tulisannya bahwa berdasarkan pengamatan Indonesia, hujan tidak terpusat dari 7 jam. Maka digunakanlah di Indonesia ini diasumsikan hujannya terpusat dalam 6 jam per hari. Di situ kenapa kita di sini menggunakan T-nya hingga 6 jam. Nah, ini disesuaikan. Ini datanya sudah nge-link punya kalian ya. Kemudian di sini nisbah hujan jam-jaman juga sudah. Kemudian di sini ada hujan neto. Nah, di hujan neto di sini kita pakai kalau pulang kan ada 4 ya. 20, 50, 100, 200, dan PMP. Kalau di soal tulisannya PMP. Kemudian di sini ada hujan rancangan atau R. Hujan rancangan atau R ini diambil dari mana? Ini berdasarkan dari G-square kalian atau analisis frekuensi. Di sini aku menggunakan log persen 3. Sehingga data yang aku gunakan adalah data log persen 3 yang di sini. 101, 111, 117, 123. Kalau kalian datanya digunakan adalah data normal, berarti yang kalian digunakan nanti adalah nilai XT-nya ini. 103, 100, 107, 113, 117. Seperti itu. Kemudian kemudian nilai C. Nilai C di sini adalah kita gunakan adalah nilai dari nilai CT. Kita gunakan nilai CT. Kemudian di sini hujan netonya udah berkalian. Kemudian nilai ini berdasarkan hujan neto yang telah, RN yang telah kita cari tadi. Untuk kalau ulang 20, 50, 100, 200, dan PMP. Di sini dari nilai RT. Ini perkalian semua. Seperti itu untuk distribusi hujan dan hujan itu. Kemudian di sini kita masuk ke Nakayasu. Nakayasu ini berdasarkan nilai luas yang kalian dapatkan yang kemarin yang ada di soal itu. Kemudian nilai L aliran dasar ini sesuai dengan pembagian yang aku bagi tiap anak itu kan beda. Lalu koefisien pengaliran ini dari CT. Nah di sini dalam memperoleh hidrografi rancangan menggunakan metode Nakayasu ada beberapa parameter yang perlu kita cari. Yang pertama ada nilai TG, TR, TP, dan yang terakhir ada KP. KP ini adalah debit puncak dari suatu banjir rancangan. Kemudian ini rumusnya ya. Di atas ini adalah rumusnya. Ini udah link semua. Nah, di sini kenapa kok nilai alfanya ada alfa 1,5, ada alfa 2, ada alfa 2,5, ada alfa 3. Ini alfa di sini adalah nilai yang nantinya akan kita nilai coba-coba lah bilang. Percobaan. Nanti kita akan mencari nilai selisih yang terkecil itu merupakan nilai alfa yang paling tepat. Semakin selisihnya mendekati 0, dia itu akan semakin tepat gitu. Nah, di sini untuk alfanya 1,5. Ini ngeling nilai TP-nya yang dari tadi. Oke. Nah, di sini
Kita mulai dari batas awalnya 0, kemudian batas akhir ini. Nah, di sini aku nilai batas TP-nya ini 3,4. Nah, di sini yang kalian perhatikan, jika nilai karena aku nilai 3,4, aku bulatkan menjadi 3. Sehingga untuk T sampai T3 menggunakan rumus ini. Seandainya punya kalian ya, di sini TP-nya misalkan 5. Berarti rumus ini kalian tarik sampai ke T5. Kemudian garisnya kalian pindahkan. Jadi seperti ini. Kalau kalian TP-nya 5, misalnya 5,2, misalkan. Berarti rumus awal ini digunakan hingga T ke 5. Seperti itu. Karena aku tadi TP ku 3,4, sehingga di sini aku sampai data ketiga aja yang nilainya aku menggunakan rumus ini. Ya, makanya data keempat ini, T keempat ini, rumusnya udah beda. Kalian perhatikan. Nah, ini udah beda. Ini udah menggunakan rumus yang dari KIP yang ini. Seperti itu. Nah, kalian dari sini, setelah 3,4, di sini ada 7. Berarti data ke-7. Sampai dari data 3,4 sampai data ke-7 itu menggunakan rumus baru lagi. Yaitu rumus ini. Makanya ini rumusnya sama. Setelah rumus 7 itu, data ke-7, hingga data 12,5, ya, ini kita menggunakan rumus ini. Makanya rumus yang data ke-7 dan data ke-8 ini udah beda lagi. Seperti itu. Dan selebihnya kita pakai rumus ini, KIP yang satu ini. Itu. Kemudian setelah kita mengganti rumus itu, ini sudah nge-link, ini diambil dari nilai R-nya. Nilainya dari sini. Nilai perkalian RT dan periode. Ya, ini sedang nge-link yang hijau ini. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini base flow-nya. Base flow kalian itu adalah aliran dasar yang telah aku berikan ke kalian nih, yang ada di soal ini. Ini nyampe 11,2. Ya, itu kalian mencari nilai Q 20 tahun ke paling ke bawah, bawah terus, yang hasilnya angkanya itu 11,2. Jadi ini sama nih, 11,2, 11,2. Kalian kasih warna, tarik ke kiri, kalian warna kasih warna. Nah, ini atasnya kan 11,2001, berarti tidak sama. Seperti itu. Kita lihat ini data ke berapa yang di kuning ini, data ke 95. Kita tulis di sini 95. Seperti itu. Sistem pengerjaannya sama untuk alfa berikutnya. Ini udah yang kita cari tadi untuk parameter TP, T,03, KIP. Nah, perhatikan lagi, aku jelaskan sekali lagi. Kalian perhatikan yang pertama itu nilai TP kalian. Karena di sini 3,4, makanya di sini sampai ke 3 aja garisnya. Jadi data 0 sampai data 3 kita pakai rumus seperti ini. Kemudian data ke-9, ya, kita pakai rumus ini. Ini data ke-4 sampai data ke-9 pakai rumus satu ini. Lalu sampai data ke-18 pakai rumusnya beda lagi, rumus ini. Kemudian kalian lihat base flow-nya, kalian turun. Base flow-nya ketemu di sini. Data ke 151. 11,2, 11,2. Ada data 151. Berarti kalian tulis di batas akhirnya sih 151. Sistemnya sama juga untuk alpha 2,5,
dan alpha 3. Seperti itu. Lalu kita ke grafik alpha. Sini grafik alpha ini kita data alpha 1,5 ini kita gunakan data yang di sini. 11,221. Kita ambil T-nya sampai 75 data, 75 jam. Ini kali ini sudah nge-link semua alfanya. Key data ini adalah dari soal yang kalian dibagi. Kayak contohnya, ini data 12 Februari seperti ini. Seperti itu. Kemudian di sini kalian lihat terakhir ini ada sigma delta. Sigma delta ini adalah kita cari nilai selisih terkecil. Nah, di sini kan ada alfa 1,5, 2, 2,5, dan 3. Dan dilihat bahwa punyaku paling kecil itu untuk alfa 3. Sehingga ini kalian ubah warnanya, kemudian di sini kalian ganti manual, di sini alfanya sesuai yang alfa kalian yang paling kecil. Seperti itu. Ini untuk grafiknya. Kemudian kita akan lanjut ke CSCK. Ini CSCK ini masih Nakayasu juga. CSCK. Kita di sini akan mencari nilai standar SD. SD ini standar deviasi. Kemudian ada CSCK, di mana CS ini adalah koefisien kemencengan. CS ini koefisien kemencengan. Nanti koefisien kemencengan ini standarnya dari ini ya, standarnya dari mata kuliah statistika. Kemudian CK ini koefisien kurtosis, di mana nilai koefisien kurtosis ini jika kurang dari 3, dia nanti akan grafiknya itu akan tajam bentuknya. Nah, ini atau dinamakan juga laptop vertik. Kemudian kalau agak tajam ada mesovertik, dan yang tumpul itu vertik. Itu sesuai dengan nilai CK kalian. Nah, di sini kalian lihat grafiknya kok banyak. Nah, di sini sebenarnya kita hanya mencari nilai X. X ini data dari grafik alpha yang udah kita cari tadi. Link. Kemudian kita nyari nilai X min XN. Lalu X min XN pangkat 2. Lalu ini X min XN pangkat 3. Dan di sini pangkat 4. Jadi sama aja, cuma ini kita bermain di pangkatnya aja. Dan ini udah nge-link semua. Lalu di sini bisa kita dapatkan nilai standar deviasinya, koefisien kemencengan, lalu koefisien kurtosis. Lalu kita lanjut ke hidrograf Nakayasu. Apa yang pertama kita lihat dari hidrograf Nakayasu ini? Kita langsung tarik ke kanan, tabel paling kanan, kalian lihat Key PMP yang paling kanan ini. Kalian cari yang alirannya sama dengan aliran kalian. Ini aku 11,2 base flow-nya. Berarti nilai ini. Nah, satu row atau satu baris ini kalian ubah warnanya. Seperti itu. Kalian jadi yang pertama kalian lihat adalah di nilai tabel hidrograf banjir PMP alpha 3. Paling kanan ini kalian kuningkan sampai ke kiri. Jadi nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, setelah itu selesai semua dikuningkan, kalian pindahkan datanya ke sini untuk kita bikin grafiknya, di mana nilai Q-nya dari kalau ulang 20, 50, 100, 200 sampai P ada pindahkan ke sini. Nah, di kalau ulang 20 ini kan nggak ada nih. Ini ada startnya dari 50. Ini sudah pilih. 50, 100, 200 PMP. Kalau ulang 20 ini karena nggak ada, kita ambil dari yang di Nakayasu. Sama aja.
M241. Oh, sorry. Kita lupa. Alfanya pakai alfa yang 3. Hanya pakai nilai Q-nya yang ya, untuk alfa 3 di 20 tahun pakai ini. Seperti itu. Kemudian ini grafiknya, grafik Yasu. Sudah, Yasu selesai. Kita sekarang masuk ke gamma. Data gamma ini juga sudah nge-link semua. Luas ini dari soal. Kemudian faktor sumbernya ini parameter-parameter yang akan digunakan nantinya. Ini juga sudah nge-link. Nah, kalian perhatikan di aliran dasar QP ini. Aliran dasarnya tadi udah berubah. Tadi punya aku aliran dasarnya di sini 11,2. Sekarang udah berubah menjadi 9,8. Seperti itu. Kalian perhatikan data aliran dasar ini. Lalu kita masuk ke hidrogama. Di hidrogama ini ada QP, parameter QP, TR. Nah, nilai E. E ini adalah konstanta dari nilai E pada eksponensial. Jadi nilainya sama semua kita. Kemudian nilai K. K ini adalah nilai data gamma C24. Koefisien penampung. Oke, yang pertama kalian harus lihat di sini adalah karena ini hampir sudah ngeling semua ya. Perhatikan nilai R-nya juga sudah ngeling. Kalian langsung ke tabel paling kanan. Ya. Kalian lihat base flow-nya yang udah berubah tadi, aliran dasarnya yang udah berubah. Kalian cari nilainya. Tadi akan berubah menjadi 9,8445. Nah, di sini ketemu Q-nya 9,8445 sebelah sini. Langsung kalian tarik ke kiri, kalian kuningkan. Kalian ganti warna. Kemudian di sini ketahuan data aku sampai data ke 39. Lalu di sini di tabel kita itu ada gamma 1, data 39 kuningin juga. Seperti itu. Kemudian ini sama kayak tadi sistemnya. Nilai TR ini 1,9, berarti aku dataku sampai data T kedua menggunakan rumus QP yang ini. Kemudian data ketiga sampai seterusnya sampai data 39 ku. Kalian ubah di sini jadi 39 sesuai dengan coding tadi yang kalian codingin itu. Menggunakan rumus ini. Oke, itu aja selesai. Cuma di sini aku minta tolong perhatikan ini nilai-nilai yang ini, nilai-nilai tabel-tabel yang sedang ini dicek-cek lagi. Takutnya ada data yang nggak ngeling. Contohnya kayak gini di grafik alpha. Grafik alphaku di sini ini semua ngeling. Ya, ngeling. Nah, tiba-tiba di sini ada data nggak ngeling. 240, 3412, 260, 240, 250, 270, kemudian ngeling lagi. Ini karena dulu aku diminta untuk memanipul data oleh Asdasku. Katanya untuk grafiknya nanti biar nggak matching. Tapi untuk ditanya alasannya kenapa nggak ada jawaban. Jadinya kalian ubah, jangan ada yang dimanipul. Ini semua ngelingin juga. Oke, perhatikan semuanya. Semua grafik tabel-tabel ini yang dimanipul yang mana aja. Nanti kalau ada yang dimanipul, kabarin di grup biar teman-teman yang lain tahu. Tuh. Contohnya tadi ini di grafik alpha. Mungkin ada di grafik-grafik lainnya, kurang tahu. Di tabel-tabel lainnya, kurang tahu. Oke, itu aja. Berarti soal B kita hanya ada kurang di metode Snyder ya. Oke, minggu Selasa kita asis untuk Excel sampai gamma.
Dan pacapannya silahkan dicicil-cicil. Oke?